Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai konsep TIK sebagai dasar literasi ICT 2026. Nah, topik ini menjadi sangat krusial karena kita sedang bergerak bersama untuk mewujudkan Indonesia cerdas di era pasca transformasi digital. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Kita saat ini berada pada konteks baru di mana petabit data tercipta dan tersebar secara global setiap detiknya. Namun, tantangan terbesarnya adalah kecepatan informasi ini tidak sebanding dengan kualitas SDM kita. Akibatnya, kita menghadapi ancaman disinformasi massal, kerentanan keamanan data, serta kesenjangan digital yang semakin melebar antara mereka yang melek teknologi dan yang tertinggal. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, kita harus paham hakikat TIK sebagai sebuah sinergi. Teknologi informasi berperan pada sisi pengolahan dan analisis data, sementara teknologi komunikasi fokus pada transmisi informasi secara real time. Di tengahnya terdapat literasi ICT, yaitu kemampuan kritis untuk mengelola informasi secara cerdas, bukan sekedar keterampilan teknik semata. Literasi inilah fondasi hidup kita di era digital. Nah, keberhasilan ekosistem digital kita bergantung pada 3 pilar utama, yang pertama ada hardware, software, kemudian brainware. Hardware sebagai infrastruktur fisik, kemudian software sebagai sistem pengatur, dan yang paling penting adalah brainware, yaitu kecerdasan manusia dalam mengendalikan teknologi. Ketiganya ini memiliki prinsip keterkaitan mutlak. Tanpa keseimbangan antar ketiganya, ekosistem digital tidak akan berfungsi optimal. Seiring dengan penggunaan teknologi, tanggung jawab etis menjadi mutlak. Setiap aktivitas kita meninggalkan jejak digital yang abadi. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu memfilter konten palsu melalui verifikasi fakta. Literasi ICT juga mencakup penghargaan terhadap keaslian konten, respek digital terhadap privasi orang lain, dan akuntabilitas atas apa yang kita bagikan. Nah, berlanjut ke sisi keamanan. Penguasaan konsep TIK adalah kunci utama pertahanan siber. Kita harus memahami pentingnya enskripsi data pribadi, memiliki kewaspadaan akses seperti menggunakan autentikasi 2 faktor, serta rutin melakukan pembaruan sistem untuk menutupi kerentanan keamanan yang ada. Saya ingin menekankan kembali bahwa brainware adalah pengendali. Hardware dan software secanggih apapun hanyalah benda mati tanpa manusia yang kompeten. Kita membutuhkan SDM yang memiliki pemahaman konseptual, mampu melakukan aplikasi praktis, dan yang paling penting, mampu melakukan evaluasi kritis terhadap dampak teknologi. Nah, lalu apa langkah strategi kita ke depan? Nah, jadi ada 3 hal utama. Yang pertama, infrastruktur kurikulum AI di sekolah sejak tingkat dasar untuk melatih pemikiran kritis. Kemudian yang kedua, pemerataan infrastruktur hingga daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan. Dan yang ketiga itu program lifelong learning bagi masyarakat umum agar terus relevan dengan perkembangan zaman. Implementasi ini memiliki peta jalan yang jelas, dimulai dari pembangunan fondasi di 2024, dilanjutkan dengan ekspansi infrastruktur dan kurikulum di 2025, hingga penguatan dan evaluasi menyeluruh di 2026. Indikator keberhasilan kita adalah peningkatan indeks literasi digital nasional sebesar 40% dan pemerataan akses internet sehingga 95% populasi. Nah, sebagai penutup, mewujudkan Indonesia cerdas adalah komitmen bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta. Kita harus memprioritaskan investasi SDM dan inovasi berkelanjutan. Ingatlah bahwa literasi ICT bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Indonesia harus siap
menjadi pemain aktif, bukan sekadar penonton dalam transformasi digital global. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.